Musical Talk Show dari untuk penyanyi Grace Natalis Aviva dengan Rolinda yang terlebih dahulu resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, saya tadi gak hafal semuanya ya namanya yang hafal yang dari fisika saja jadi nggak dapat catatannya. Pak Esa, Pak Erik, Pak Redi, Pak Arif dari matematika, terus kimia apa kimia, matematika, Pak Arif matematika, biologi, udara, ada perjalanan OTW ya, tapi orang Hawaii. Alhamdulillah, wa syukurillah, dan terima kasih sekali kepada Bapak pembicara yang hadir pada hari ini yang akan sharing apa-apa yang telah dilaksanakan selama berpisah atau meninggalkan kampus. Dan kami dari Fakultas MIPA bangga sekali dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Juga tak lupa terima kasih pada panitia dan segenap ketua panitia, segenap anggotanya panitia yang telah menyelenggarakan acara dengan begitu, saya kira ini yang sangat sukses. Baru kali ini kita mengadakan dalam Dis Natalis itu mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan ini kita yang seperti ini sharing pengalaman dan sharing, mudah-mudahan pendapatan ya, sharing pengalaman, dan kalau sharing nggak sharing pendapatan nanti juga masalah juga. Jadi sharing pengalaman nanti bisa dilanjutkan dengan bagaimana mendapatkan untuk pengalaman tersebut. Bapak Ibu semua yang saya hormati, acara ini memang betul-betul kita sangat berterima kasih pada para alumni yang sangat-sangat berpartisipasi demi suksesnya ini. Tanpa alumni saya kira tidak akan seramai ini yang sudah jauh-jauh menyempatkan untuk datang
ke sini, juga dari para mungkin mahasiswa atau siswa yang ingin menyaksikan talk show ini, mudah-mudahan dan insya Allah saya yakin ini nanti akan sangat menguntungkan atau sangat bermanfaat untuk kedepannya, seperti yang dicanangkan baik oleh universitas kita maupun oleh negara kita, yaitu ingin menjadi negara yang penduduknya banyak entrepreneur. Kalau saya baca kemarin, entrepreneur di Indonesia itu hanya sekitar 2,5% ada atau enggak ini, saya baca. Jadi mestinya 5% itu harus entrepreneur. Ya, kita coba juga, kita mulai dengan entrepreneur walaupun kecil-kecilan, itu kita juga mulai dengan kegiatan-kegiatan entrepreneur. Saya kira itu saja dari kami. Sekali lagi selamat berdisnatalis ke-30, selamat bertalkshow, selamat sharing ilmu pengalaman, dan juga selamat nanti kiat-kiat bagaimana bisa mendapatkan pengalaman. Kayaknya nggak cukup sampai nggak cukup ya kursi di belakang ya. Itu saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, talkshow dan yang di sini talkshow pada pagi ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini syukur alhamdulillah dengan berbagai upaya sampai rayu-rayu, nggak bisa diceritakan ya Mas ya. Jadi sampai rayu-rayu untuk bisa datang di sini, sampai ada yang sekarang ketinggalan pesawat itu karena hasil rayuan itu tadi. Harusnya beliau itu hari ini ada pertemuan dengan buyer dari ASEAN, tapi di bela-belani untuk datang ke sini. Dan saya yakin yang ada di depan saya ini juga orang-orang penting yang mereka acaranya sangat padat sekali. Kalau misalnya ukuran kertas A4 itu sudah jatuh-jatuh tulisannya karena tidak cukup. Ya, jadi saya sangat senang kalau kakak-kakak kelas saya, ini terutama kakak 80-an, Mas 89, Mas ini 88, Mas atau 89. Jadi angkatan 80-an. Saya dulu di pelunjuk mereka, angkatan 91. Jadi saya dulu sangat takut. Untuk sekarang kita kerjain para senior kita ini ya. Mungkin nanti ada kesempatan masing-masing menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan, terutama mengenai cerita yang dulu atau sekarang sampai menjadi orang-orang yang sukses. Kalau saya bilang sukses karena dulu kuliah mungkin hanya 1 jam terus hilang gitu ya, kadang-kadang tidak pernah masuk gitu. Tapi sekarang ini saya yakin Mas Arif Bumatia mesti guyu-guyu, soalnya biasanya jajan Makti di situ kalau Mas kuliah ya Mas ya. Dulu ada namanya Makti, itu jualan jajan. Kalau pas waktu kita kuliah tuh mesti suaranya melengking, jajan, nah, itu mesti langsung sing biasa keluar itu baru langsung reading oleh lawang terus buka Melayu. Nah ini biasanya gitu. Tapi sekarang Mas Arif sudah rapi, dulu gondrong, kondes kita bilangnya, gondrong deso. Kalau dulu kondes, gondrong deso, tapi sekarang sudah tidak. Jadi seorang penulis yang sudah mumpuni. Jadi ini saya persilahkan, sebenarnya slide-nya sudah ada. Monggo masing-masing mempunyai kesempatan 15 menitan nanti menyampaikan apa yang ingin menjadi curahan hatinya atau trik-trik untuk adik-adik semuanya supaya bisa sukses seperti mereka. Ini sekilas info nanti saya sampaikan. Barangkali untuk yang pertama tadi, karena yang datang duluan ini sampai ke bedeng konvoi Arema itu adalah Mas Arif. Kemarin itu sampai andok bakso karena bedeng konvoi Arema. Jadi saya persilakan nanti Mas Arif Bumatia untuk menyampaikan slide, atau beliau mau sharing tentang blognya.
tentang blognya. Beliau adalah seorang penulis, lahir di Madiun tanggal 16 Agustus. Sebentar lagi ulang tahun Mas. Yang keberapa? Dimajukan sekarang boleh Mas? Dimajukan sekarang. 47. Oh, yang ke-47, alhamdulillah. Sudah memiliki berapa istri Mas? Berapa? Istrinya berapa Mas? Oh, satu, cukup satu ya Mas ya. Kalau putra berapa Mas? Putra alhamdulillah sudah 3, laki dan perempuan. Semuanya dari berapa ibu loh, ada yang tanya dari berapa ibu? Yang legal satu Mas ya? Pokoknya satu aja. Bisi-bisi ya Mas, jangan harus ngerti. Ya, yang lain-lainnya nanti bisa dilihat hasil karyanya. Ini ada apa nih? Puisi. Mas Arif ini suka puisi karena seniman. Jadi dulu di teater ya Mas ya? Iya. Termasuk pendirinya teater juga? Ya sama Mas Edi. Oh ya, sama Mas Edi itu yang suka kesenian. Nah ini Mas Arif ini dulu suka tampil di panggung-panggung. Ini ada beberapa karyanya, ada ziarah kata. Biasanya kalau ziarah kubur ya. Ini ziarah kata. Jadi tidak tahu isinya apa itu nanti di situ. Ada lagi cinta bukan. Nah ini menarik ini, cinta kok digugat. Ada cinta yang menyentuh langit sampai ke Mas Kondoni Sapiro itu. Ya, nanti Mas Arif silakan bercerita karena sekarang beliau adalah Ketua Majelis Sastra Madiun. Jadi kita kedatangan orang penting di Madiun. Ini kita beri aplaus lagi untuk Mas Arif Sumantia. Ya. Untuk yang pertama nanti monggo silakan Mas Arif menyampaikan trik-triknya untuk adik-adik kita. Silakan. Dulu 6 tahun, terus aras-arasan kuliah, sering nggak masuk. Lebih suka main teater, tapi jangan ditiru, ini jangan ditiru. Jadi dulu itu ada teater botak. Saya sangat berterima kasih sekali yang pertama sama dosen-dosen di sini semua yang bisa memberi wawasan saya sampai bisa berdiri di sini sampai saya hidup sekarang ini. Semua dosen yang mengajar saya, baik yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung. Terus yang kedua itu sama Mas Edi Argono. Mas Edi Argono itu pendiri teater botak di sini, teater botak kampus. Mungkin sekarang masih ada. Itu yang ngajarin saya menulis itu. Soalnya beliau itu suka menulis naskah teater. Nah, naskahnya itu aneh-aneh dulu, mempertanyakan Tuhan, gitu-gitu. Jadi aneh-aneh ini kok orang aneh banget ya. Kalau kuliah pun juga aneh. Pakai tasnya itu tas apa itu segitiga yang karung buat beras itu. Nah, pakai topi. Karena orang teater mungkin aneh. Nah, dari situ akhirnya saya banyak belajar menulis. Kebetulan mulai SD itu bapak itu kan guru bahasa. Ini cerita dulu bapak saya guru bahasa dan sastra. Jadi kalau pulang pasti bawa buku-buku sastra mulai Khairil Anwar, W.S. Rendra. Dari situ saya baca-baca. Tetapi waktu itu kan terkenalnya orang itu diakui pintar. Kalau pintar matematika dari dulu itu di SD. Nah mungkin itu salah atau benar saya nggak tahu. Jadi dari dulu mesti kalau orang pintar pasti pintar matematika. Nah, saya makanya mengajar itu. Jadi belajar matematika terus. Tapi juga suka sastra gitu. Karena saya nggak mau pintar bahasa kok. Dinyatakan pintar bahasa kok itu nggak mau. Makanya saya ngejar matematika itu. Jadi matematika juga jalan gitu. Akhirnya bisa diterima di MIPA di sini. Jadi kita awal-awal dulu tahun kapan-kapan. Terus dari belajar di teater itu saya akhirnya bisa menulis. Jadi bisa menulis di situ mulai menulis naskah, menulis cerpen dan segala macam. Terus pada saat itu saya pertama kerja di Perumnas sana, mana itu NTB. Jadi begitu lulus tahun 94 langsung di Lombok ya, di Lombok NTB bekerja di sana. Habis itu pindah di Bank BRI, terus habis itu pindah lagi di Bank ANZ Australia New Zealand itu. Setelah itu saya merasa bahwa nggak cocok bagi dunia saya gitu. Saya kan orang bebas, suka menulis, suka cangkruan, suka ngopi, suka ngobrol, suka diskusi. Sedangkan di BAT itu dibatasi, masuk jam sekian, pulang jam sekian, dimarahin target gak ini, udahlah. Akhirnya kan keluar gitu, memutuskan untuk menjadi penulis. Nah, ketika memutuskan jadi penulis, jadi ilmu-ilmu menulis saya itu saya pakai di situ. Tetapi ada satu hal sebetulnya, ketika saya menemukan
kata-katanya Bertrand Russell itu adalah filsuf yang matematik juga, matematikawan kan, menyatakan bahwa puncak puisi sebetulnya adalah teorema matematika. Dari situ saya langsung tergerak. Oh ini benar juga ini Bertrand Russell. Kan matematika jika dan hanya jika, simetris, tak terhingga itu kata puitis semua gitu. Terus saya belajar Bertrand Russell, saya baca terus, oh benar nih. Tapi sampai sekarang itu saya bikin satu puisi pun dengan istilah-istilah matematika itu belum bisa sampai sekarang itu. Padahal puisi saya sudah puluhan, tapi belum ketemu gitu dengan istilah matematika Pak. Jadi misalkan kayak simetris, tak terhingga, setengah lingkaran atau bagaimana, itu sulit sampai sekarang. Tapi kalau Bertrand Russell itu nulisnya seperti itu. Jadi puncak puisi itu sebenarnya teorema matematika, aksioma teorema itu puncak puisi sebetulnya. Puncak puisi. Ya. Dari situ akhirnya karena saya sudah menemukan dunia saya bersama teman-teman Sastra Madiun mendirikan Majelis Sastra Madiun. Majelis Sastra Madiun. Dari situlah kepenulisan itu kita godong di situ. Jadi mulai dari awal kita searching ke anak-anak SMA, mahasiswa, kita bikin workshop menulis. Dari situ sampai ke penerbitan kita terbitkan. Nah, jadi kita di Majelis Sastra Madiun itu seperti itu. Nah, waktu itu ketika saya mulai masuk ke dunia penulisan dan waktu itu lagi booming FB ya sekitar tahun 9 berapa itu 97 saya keluar BRI, itu ternyata banyak sekali inbox masuk ke saya minta saya menulis gitu loh Pak. Jadi padahal saya waktu itu menulis kan saya kasih di note FB aja, mungkin ada yang baca. Setelah itu banyak sekali, jadi menulis itu tidak terbatas untuk apapun. Sekarang setelah saya analisa itu kita nggak perlu untuk keluar dari sebuah pekerjaan terus menulis enggak, tetapi siapapun itu harusnya menjadi penulis. Politisi menulis buku, dosen menulis buku, bankir menulis buku. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Karena apa? Peradaban dunia bisa maju itu karena literasi. Itu pasti. Literasi. Peradaban dunia barat, Amerika manapun itu menjadi besar karena dia dari literasi. Sehingga nggak perlu sebetulnya seperti saya ini harus keluar, nggak perlu. Jadi itu adik-adik semua tetaplah menjadi pegawai apa aja, tapi di situ menulis minimal biografi. Biografi kan bagian dari sastra, minimal biografi. Kalau tidak bisa yang lain minimal biografi. Seperti Mas Erik ini CEO menulis semua yang di sini, Mas Antok siapapun harusnya menulis tuh. Kalau nggak bisa kontak saya tuliskan biografi. Kan adil kan? Gitu harus menulis. Si kisah suksesnya itu apa? Nanti yang bisa dibaca ke ada ke yang lain gitu loh. Seperti Mas Teddy ini, kemarin aku waktu ini saya mau berbicara di talkshow, nggak tahu banyak yang tanya Mas Teddy. Wah ada Mas Teddy juga, terkenal juga ini Mas Teddy ya. Waktu saya upload acara talkshow ini gitu. Nah, jadi kuncinya siapapun silahkan bekerja di apapun, tetapi jangan lupa menulis, wariskan buku, gitu tadi. Sesuai dengan apa yang ini adalah salah satu materi workshop ringan yang saya pakai untuk anak-anak SMA sama mahasiswa awal. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jika umurmu tak sepanjang umur dunia, maka sambunglah dengan tulisan. Kata Pak Pram, sastrawan lekra yang zaman Orde Baru di penjara di Pulau Buru. Ya, jadi nggak mungkin kan umur kita itu sepanjang umur dunia. Ya maka mari kita sambung dengan tulisan. Tadi awal-awal ketemu Mas Erik sudah bilang, Mas saya pengen nulis gini nanti. Oh iya, ayo saya buatkan biografi. Monggo, mau bikin apa gitu. Kan ini tokoh handal ini Mas Erik itu. Jadi direktur TVRI segala, ya Mas. RRI ya. RRI. Nah, sebetulnya menulis itu gampang, ya. Apalagi sekarang ada media massa, cetak maupun media online. Nah, kisah saya setelah di info itu, tiba-tiba banyak Jawa Pos, wartawan Kompas, kita minta tulisan saya gitu loh, minta tulisan saya tentang IC. Karena apa? Saya menulis itu apapun, mulai dari politik sampai ke budaya, tetapi dengan gaya bahasa sastra. IC itu bagian dari sastra. Nah, sehingga saya menulis IC di media massa cetak dan online. Nah, menulis itu gampang, satu, jika ada niat dan kemauan. Kemarin Bu Zulbaida saya tanya, kamu punya blog? Punya Mas. Mana tulisannya? Ya ada blog coklat, blog hijau, blog biru. Katanya bilang gitu. Loh nggak bisa, harusnya dosen tetap menulis, blognya harus update, saya gitu. Nah, ini kan sampai dibahas di apa ya? Radian Malang apa saya baca, wah dosen Brawijaya, PhD gini-gini. Ini mana tulisannya? Harusnya menulis, gitu loh. Karena nggak bisa tak ajarin.
harusnya menulis, menulis. Jadi ada niat dan kemauan. Dua, memiliki pengetahuan. Tiga, memiliki wawasan. Pengetahuan dan wawasan ini bisa kita dapat dengan membaca. Jadi ada dua hal, membaca dan berdiskusi. Jadi tradisi di Majelis Sastra Madiun yang saya alami itu selalu dua hal itu. Kita selalu bertukar buku sama berdiskusi 1 minggu sekali. Kumpul semua kita berdiskusi, kita boleh berdebat apapun. Tapi kuncinya satu, jangan engkel-engkelan tapi kreasikan argumentasi. Itu yang penting. Orang ilmiah kan harus gitu, nggak perlu teriak-teriak, maki-maki seperti di medsos itu. Nyinyir, maki-maki itu nggak perlu, tapi kreasikan argumenmu. Itu jadi orang pandai. Kita mengkreasikan argumen. Jadi itu harus banyak membaca. Menulis adalah bagian dari kegiatan keterampilan. Jadi tidak tergantung bakat. Aku nggak bakat menulis loh. Coba lihat sekarang kalau di medsos ya, orang upload status FB itu panjang-panjang. Tapi ketika disuruh menulis, saya minta tulislah 1 halaman, 2 halaman, dia ngaku nggak bisa. Padahal di FB tulisannya panjang sekali. Nah, berarti kan nggak pede mungkin, nggak pede untuk menulis sebuah isi yang minimal 700 kata lah, 2 halaman. Terus latihan pertama adalah dengan menjadikan membaca sebagai kebutuhan. Jadi untuk adik-adik ya, jadi membaca buku itu penting. Tidak hanya membaca kuliah ya, tapi nggak tahu ya kalau di MIPA ini kan padat ya kuliahnya. Saya dulu juga sulit kalau membaca, tapi saya banyak mengorbankan daripada membaca analisa real. Saya baca Ernest Hemingway gitu, baca Pram gitu, mengorbankan itu gitu loh. Tadi ada Pak, siapa Pak Samun ya? Yang ngajar diferensial atau itu. Jadi dulu itu ada cerita pas mata kuliahnya Pak Sofri atau siapa ujian, waktu ujian itu diem semua, diemnya karena nggak banyak yang nggak bisa mengerjakan. Terus teman itu si Ahmad Pujiono sekarang di Garuda, Pak maaf Pak, nomor 5 ini soalnya salah. Saya bingung, kok tahu ya sampai soalnya salah. Pintar sendiri kan yang Ahmad Pujiono dulu kumlot, artinya sekarang di Garuda. Ini jadi kadif mungkin sekarang. Itu yang tahu bahwa soalnya salah, ada yang salah itu angkanya gitu. Waktu itu nilainya 100 kalau tidak salah. Kita sendiri aja nomor 2 belum selesai waktu itu. Ya nomor 5 sudah tahu kalau soalnya salah. Ya makanya kan kecerdasan itu banyak ya. Kalau guru lebih paham tentang kecerdasan. Latihan pertama membaca sebagai kebutuhan. Latihan kedua menulis dan menulis. Ya udah itu aja. Jadi membaca dan menulis. Nah, membaca dan menulis. Sebetulnya kalau yang adik-adik perempuan tuh kalau lebih pintar menulis harusnya. Karena apa? Tradisi buku harian biasanya kan punya sejak SMA menulis buku harian, sehari-hari ditulis. Nah itu sebetulnya harusnya lebih pandai menulis. Yang penulis terkenal Anne Frank, dia dari buku harian. Ketika ada kekejaman Nazi, Hitler, dia di camp menulis buku harian, akhirnya menjadi artefak. Jadi artefak sejarah sampai sekarang. Itu padahal dari buku harian. Nah, apalagi sekarang ada laptop, buku hariannya diganti di laptop. Ada hari ini, hari kedua, sudah tulisan kan? Sudah menjadi tulisan. Nah ini kegunaan dari membaca dan latihan menulis. 1. Mahir mempermainkan kata, penempatan kata dan kalimat. Ini dengan latihan. Jadi penempatan kata dan kalimat ini harus berlatih. Piawai merangkainya dengan dalam deretan kalimat. Yang ketiga, cerdas dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Nah kunci menulis kan kita itu mau menyampaikan gagasan apa? Gagasan yang kita sampaikan itu sebetulnya apa? Misalkan tentang kemiskinan ya tulis kemiskinan, tentang kritik terhadap sebuah kebijakan ya ditulis. Terus yang langkah-langkah dalam latihan menulislah apa yang ada di benak yang sesuai keinginan kita, sesuai dengan wawasan dan pengetahuan yang kita miliki. Nah ini misalkan pengennya nulis tentang biologi, ya nulis aja tentang biologi, bisa menjadi fiksi atau non fiksi. Kalau fiksi ditulis dalam bentuk cerpen atau novel. Saya sampai sekarang itu masih mencari penulis dari MIPA. Yang alumni saya di bawah-bawah itu nggak ada.
perikanan sudah jadi novelis nasional. Yang Kirana Kejora itu menulis tentang Raja Ampat. Kemarin saya review di Jawa Pos masuk. Itu alumni perikanan 89. Dia menulis tentang Raja Ampat dengan teknik cerpen, dan ilmunya perikanan itu dia masukkan di dalam cerita novel tersebut. Jadi mulai dari apa itu yang ikan-ikan terumbu karang, mulai ikan, kan menarik. Hal biologi kayak apa? Yang belajar bioteknologi atau apa kalau ditulis dalam cerpen kan bagus itu. Fiksi ilmiah bisa menjadi novel yang bagus. Jika ingin menulis cerpen memenuhi syarat harus seperti adanya unsur estetika, keindahan, dan sebagainya. Nah, nanti ini bisa dibaca di blog saya aja, yaitu blog kalbukita.blogspot.co.id. Semua tulisan saya yang saya publikasikan di media saya arsip di situ. Saya arsip di blog saya di situ. Jadi bisa dibaca. Saya bagi-bagi, nanti di situ ada semua mulai dari politik, kebudayaan, resensi buku, dan seterusnya. Langkah pertama yang untuk latihan menulis paling mudah itu adalah meresensi buku. Jadi misalkan buku apapun itu dibaca, habis dibaca terus direview, diresensi. Ya itu langkah pertama latihan menulis. Masukkan penilaian kita terhadap buku tersebut. Jadi apa kelebihan buku tersebut, kelemahan buku tersebut, dan menurut saya seperti ini. Nah itu langkah bagaimana menulis menjadi kebiasaan dan akhirnya nanti menulis tersebut itu menjadi menarik. Tulisan-tulisan kita menjadi interesting, menjadi menarik. Itu langkah awalnya adalah dengan review buku. Ya, jadi dicoba buku apa aja, buku cerpen, buku yang non fiksi, buku-buku ilmiah, buku motivasi, apapun. Sudah. Oke. Nanti langsung. Saya jawab. Langsung diskusi. Ya demikian ini menyampaikan sekilas saja. Bukunya dibawa semua sama Mas. Ya ini bukunya saya bawa. Jadi ini ada bukunya yang yang artis suka nyanyi itu juga yang kurator saya 100 motivasi Ratalisti ini yang ngasih kata dan kalimatnya agar menjadi sastra. Ini nanti bisa dibuat door prize Mas. Boleh. Terus ini buku saya sendiri yang katanya Cinta Menyentuh Langit Opo Gaduh, katanya Bu Julpaida. Cinta Menyentuh Langit itu Pak Gaduh. Jadi buku puisi saya, karena saya suka menulis sebuah gagasan itu melalui puisi. Jadi akhirnya terus ini juga buku saya yang Cinta Gugar. Terus masih banyak penulis yang mulai dari awal dia menulis awal sampai ke penerbitan saya tangani. Jadi nanti jika adik-adik semua pengen menulis, nanti pengen saya review, saya betulkan kalimatnya sampai ke penerbitan, kontak saya. Nanti saya bantu. Siap ya? Ya. Siap. Siap, pokoknya mau bikin buku apapun, mau bikin buku tentang kecantikan apapun boleh, nggak apa-apa. Siap. Ya, nanti kontak saya ada di panitia, nanti kontak saja. Mulai dari email awal, nanti sistemnya kirim email, saya betulin, terus sampai selesai seperti bukunya Ratalisti. Oke. Terima kasih waktunya, Bu Julpaida. Nanti saya tunggu interaktifnya untuk tangan. Oke, siap Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk yang kedua. Yang kedua ini adalah pemilik atau direktur CV Kilauan Alam Hijau. Saya nggak tahu artinya apa ya kilauan itu, atau kilauan atau berkilau gitu. Nah, makanya kalau dilihat jadi namanya Kilauan Alam Hijau. Kemudian ada jadi direktur PT Triasa Kimbra Mulia. Sepertinya ini ada singkatannya Mas apa kemarin? Kimbra itu jadi Kimia Brawijaya. Triasanya ada singkatan juga ya? Ada Atok, Sunarno, sama Anis. Ya, jadi dulu itu waktu masih mahasiswa, Mas Atok ini seperti trio kwek-kwek ya. Trio kwek-kwek. Kayaknya ya nanti ada Mas Ai yang akan datang, itu pasangan suami istri. Jadi karena bertiga ini trilogami ya. Jadi ada 3 orang, namanya Mas Ai,
Mas Anies dan Mas Ato itu kemana-mana bertiga, beli kue bertiga, bolos bareng bertiga, kemana-mana mesti bertiga. Dan sekarang ini Mas Ayi-nya dalam perjalanan, nanti bisa disaksikan bentuknya yang bersama-sama bersama-sama dengan Mas Ato ini seperti apa. Sayangnya Mas Anies tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, meskipun kemarin sudah sempat kita kontak karena kemungkinan banyak kesibukan di tempat pekerjaannya. Ini kami persilahkan Mas Ato untuk mempresentasikan kira-kira apa yang menjadi trik-trik atau kilas balik selama ini dari Mas Ato, mulai dari lulus sampai sekarang menjadi seorang CEO yang memiliki banyak usaha, tapi istrinya hanya satu dan anaknya 2. Banyak usaha itu artinya usaha di bidang yang lain, bukan usaha tadi loh ya Mas ya. Ini pengalaman organisasinya cukup wow. Jadi bendahara Pajero Owner Community Jabodetabek Area Chapter. Ini saya nggak tahu ini maksudnya area chapter ini berarti di daerah Jabodetabek keseluruhan itu ya Mas ya. Makanya babnya pas khusus Jabodetabek. Nanti kalau chapter kedua kan beda lagi ya. Areanya beda. Ini ngomong kalau menulis kan pengusaha beda. Jadi mulai tahun 2015 sampai 2017 sebagai bendahara, dan sekarang sudah diangkat menjadi ketua chapter. Jadi sudah meningkat posisinya menjadi ketua chapter POCCAC. Jadi tepuk tangan untuk Mas Ato yang sudah memiliki prestasi berorganisasi yang cukup luar biasa tingkat Jabodetabek. Kalau adik-adik nanti melihat Facebooknya itu senengannya keluyuran, fotonya itu keluyuran di atas Pajero. Ini senengannya, makanya begitu saya minta kesini tuh lapo, aku ngomong apa? Yo hasil keluyuran sampai ini ngomong dek ini, cek lo ngerti kabeh ngomong. Oke deh kalau begitu, ya kita sambut Mas Ato Urasid untuk memberikan paparannya, silakan Mas. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ibu Ida yang sudah ngoprak-ngoprak saya berapa hari. Setelah waktu itu saya diundang, saya tuh nggak ngeh gitu, nggak ngeh. Setelah mendekati itu saya bilang, harus bikin presentasi ya. Iya lah Mas, iya lah dulu. Terus santai nih malam-malam sampai jam 2 ditungguin tuh. Terus mari kan. Ya akhirnya ya jadinya ya mungkin ini adalah selintas dalam kenapa saya bisa akhirnya terjun di usaha sendiri ya. Dulu saya juga bekerja. Jadi dulu waktu kita kuliah itu mungkin adik-adik sekarang itu udah tidak lebih enak sekarang dibandingkan waktu saya dulu pertama. Saya adalah angkatan ketiga dari MIPA ini. Waktu saya masuk ke sini itu saya nggak tahu mau jadi apa nantinya. Saya bingung mau jadi apa. Dalam pikiran saya MIPA itu adalah dosen opo. Setelah keluar pun saya nggak tahu mau ngelamar kemana. Teman-teman pada ngelamar saya diam aja. Mau kemana katanya. Sana dia ngasih CV saya ngasih juga. Ya terakhir saya nggak diterima terus. Terakhir nggak diterima, akhirnya ya ada perusahaan yang kasihan nggak diterima saya. Akhirnya saya diterima di perusahaan di Bogor, itu di Inti Daya Agung Lestari, itu dulu perusahaannya Bokasan. Itu banyak bergerak di kultur jaringan sama Maikoriza. Dan saya sekarang balik ke Inagro, karena Inagro ini sekarang dipilih oleh Kalbi Pharma, dan saya balik sebagai konsultan di sana. Jadi sekarang saya sudah balik ke Inagro lagi untuk jadi konsultan di Inagro ini di bawah Kalbi Pharma. Prinsipnya gini, jadi kalau dibilang kuliah dulu ya mungkin kita punya cerita sendiri-sendiri ya. Saya mungkin dengan Mas Arif ini adalah orang-orang yang seringnya juga ya level bawah lah. Kuliahnya doyannya main-main aja. Saya dulu doyan main aja kuliah. Datang paling pagi saya. Kayak sekarang juga diundang ya datang paling pagi, tapi main-main aja. Gak kayak teman saya satunya si Arif itu memang dari dulu memang kayak gitu. Setiap ujian terlambat aja. Apalagi undangan ini saya yakin terlambat, dan benar tak pakai telepon. Dari mana? Wah, saya tadi terlambat kok 5 menit dari pesawat saya ditinggal. Terus tetap aja lah gitu. Jadi intinya makanya dulu dia sampai IP-nya tuh sampai 0, ya karena apa? Hampir 7 mata kuliah tuh gak pernah ikut ujiannya.
jadi K semua, jadi IP-nya 0,1. Tapi ya alhamdulillah sekarang masih sering terlambat juga. Jadi ini adalah jalan pertama. Kemudian saya setelah itu adalah kerja di sebuah perusahaan asing yang kerjanya di bidang agribisnis juga. Cuman di situ saya sudah jalan-jalan ke Kalimantan, ke Sumatera, ke mana aja. Cuman balik-balik karena bule, saya sering diomel-omelin sama bulenya itu. Jalan-jalan tapi diomel-omelin, jangan kerasan juga saya akhirnya. Keluar lah saya. Keluar akhirnya, udahlah jalan-jalan tapi diomelin. Akhirnya saya kerja di Nestle di situ kan, di Nestle di salah satu Nestle. Cuman saya kerja di situ dari pagi sampai jam 10 malam. Tiap hari itu saya kerjakan. Sampai saya tidak sempat yang namanya nengok anak, ya apalagi kalau nengok istri saya sempat. Jadi cuma nengok anak itu nggak pernah sempat karena tiap pagi saya harus berangkat, pulang jam 10. Tiap hari saya kerjakan itu. Kemudian saya sering melihat teman-teman tuh kok enak, ada yang teman sering jalan-jalan, sering kerja kok enak banget. Kapan kerjanya ya katanya. Disitulah saya mulai berpikir dan sering nyari-nyari buku apa-apa. Terus saya nemu buku ini, nggak tahu. Saya masih ingat dulu pelajarannya siapa itu? Bu Chandra. Kalau Bu Chandra pernah bilang itu salah satu pelajaran yang saya paling ingat di kuliah. Cuma itu aja. Kalau kita beli buku harga 100.000, kalian bisa membaca aja dengan 25.000, itu sudah bagus. Nah ini saya baca buku ini dan ya lumayan 5% termasuk ke saya terus. Ya itu aja, cuma datanya aja. Ini lebih kupar lagi ya. Jadi ini adalah pola pikir saya waktu itu. Jadi dalam kehidupan itu kita harus memilih. Kita percaya bahwa kita lulus dari MIPA Brawijaya itu adalah orang yang rata-rata, di atas rata-rata lah. Jadi pada saat itu kita bisa memilih di level mana kita mau menentukan hidup kita gitu. Dulu ketika saya masih di terakhir itu, saya harus kerja tiap hari putar-panting, tiap pagi, pulang malam, orang teman-teman jalan-jalan, saya harus kerja dan kerja. Pada suatu saat saya mikir, kenapa saya bikinnya jalan-jalan kayak gitu ya? Akhirnya pada suatu waktu saya berhenti bekerja, itu tahun 2006. Memang agak terlambat pada waktu itu, karena terus terang waktu itu kan saking sibuknya saya sampai 7 tahun itu saya nggak punya anak, karena pulang pagi sampai malam terus setiap hari. Ya. Pada saat itu saya putuskan untuk berhenti kerja. Saya berhenti kerja waktu itu nggak tahu untuk apa gitu, bingung saya. Tapi berhenti aja lah kan. Prinsipnya dalam kita kuliah itu yang paling penting kalau kita disuguhi untuk pola berpikir kita. Di pola berpikir itulah nanti yang akan kita gunakan untuk kehidupan selanjutnya. Makanya bagi adik-adik kelas di sini, aktif di kemahasiswaan, aktif di organisasi sudah sangat penting banget. Untuk apa? Ya untuk kegiatan agar kita bisa lebih survive di lapangan kerja nantinya. Banyak alternatif, kita akan lebih tertata mentalnya. Artinya apapun kegiatan yang ada di Brawijaya ini lebih baik diikuti. Entah itu sifatnya ekstrakurikuler atau apa yang jelas mempersibuk diri lah di situ. Karena itu nanti akan jadi bekal buat kita selain keilmuan itu sendiri. Ilmuwan itu sangat penting karena banyak di antara teman-teman kita, angkatan-angkatan saya itu yang mereka IP-nya bagus-bagus, itu mereka cukup sukses di bidangnya. Dan saya adalah level tengah yang mungkin di pendidikan yang kalau ujian keluarnya udah lupa gitu. Tapi saya nggak bisa nakal gitu. Disitulah kita namanya nanti kalau udah jalan kita harus banyak akal. Jadi biar kita lebih survive di bidangnya masing-masing. Saat itu saya mendirikan perusahaan waktu itu di Kilauan Alam Hijau. Kenapa tadi ada namanya Kilauan? Kilauan itu adalah Akila dengan Zuan itu nama anak saya. Saya pasang dengan Akila itu partner dan Zuan anak saya. Jadi adik-adik atau semua di sini, kalau kita mau mulai usaha, janganlah kita takut dengan kita tidak punya dana, kita tidak punya
apa yang kita kerjakan dengan takut. Yang penting kita punya tekad, itu aja. Karena pada prinsipnya entrepreneur itu bisa kita bangun, kita asah. Bukan hanya boleh jadi mungkin anaknya konglomerat atau anaknya salah satu konglomerat itu bisa mereka didik karena mereka nggak punya keturunan. Tapi kita di sini yang tidak punya level kayak gitu, itu bisa dididik. Saya adalah contoh. Orang tua saya ada dari ABRI yang notabene setiap kuliah itu harus belajar udah harus dapat nilai bagus, nanti ujian harus bagus, nanti ngelamarlah di pekerjaan yang bagus atau kalau bisa pegawai negeri lebih aman. Itu yang ditanam di dalam hati saya waktu saya masih kecil sampai saya kuliah gitu. Waktu itu saya sempat mau ngelamar jadi dosen, cuman waktu nanti usia 30 aja lah. Karena apa ya, saya ingin merasakan dulu jalan-jalan dulu lah. Misinya itu, jadi pada saat itu saya mendirikan usaha, itu saya ada di level S, di mana saya harus bekerja sendiri pada saat itu. Semua harus kita talangin sendiri. Jadi karena saya tidak ada waktu itu modal juga tidak banyak, akhirnya saya menggandeng teman saya punya modal. Jadi bagi teman-teman kita berada di kelas yang tidak punya modal, gandenglah teman-teman kita yang ada modal atau apa, kita sharing kerjaan bagi-bagi bareng-bareng gitu ya. Disitulah kita akan bisa memulai pekerjaan. Dari situ saya waktu itu mulai pekerjaan Filona Video itu sendiri bergerak di bidang landscape awalnya. Saya tidak punya background di landscape dan saya tidak punya background di tanaman. Tapi memang pada saat itu saya harus nekat karena saya sudah punya istri yang harus saya kasih makan pada saat itu ya. Makanya ada entrepreneur baik kepepet, itulah saya. Jadi kalau udah dicemplungkan kayak kita dicemplungkan di sungai ya kita harus senang. Gimana kita caranya nyampe di pinggir. Itu yang saya lakukan. Saya nyemplung aja udah, saya nggak kita mikir gitu pada saat itu. Saya mendirikan CV Kelana Hijau itu tahun 2007. Pada saat itu berbarengan pas anak saya lahir. Jadi pada saat itu saya mengelola di kebetulan saya ikut di perusahaan Bakri pada saat itu, dan sekarang sudah jalan ya sekarang. Dan kemudian pada yang sudah kita kerjakan seperti kalau kita ke water Tinder, terus the jungle di Bogor, terus di jungle di Sentul, itu kita kerjakan semuanya. Jadi kebanyakan di situ sama di daerah, kebanyakan kita ikut di Bakri. Kemudian tahap berikutnya setelah kita terjun di target poin ini adalah kita kerja sendiri. Belum bisa bayar tenaga. Jadi kita semua yang kerja sampai nyiram tanaman itu saya sendiri. Setelah kita bisa bayar tanaman, kita bisa bayar tukang siram, bayar administrasi atau segala macam, barulah kita naik di bisnis owner ini. Saya di situ banyak terjun di bidang di kebijakan. Cuman saya terus terang pada saat itu masih sering mengontrol, sering terjun ke bawah, terus sering terjun ke bawah, terus kerja dan sebagainya. Kemudian pada tahap selanjutnya saya harus di investment, dan sekarang saya sudah jarang. Makanya waktu ditanya sama Ibu Ida itu apa yang saya ceritakan, karena saya sudah banyak nggak terjun di perusahaan saya. Sekarang saya sudah jarang terjun di perusahaan saya, dan banyak tidak tahu sekarang karena semua sudah dikerjakan oleh teman-teman saya, tim saya. Dan sekarang jatuhnya malah saya banyak karena dulu hobinya main, malah sekarang main terus kerjanya. Jadi tiap hari kalau ini gambar anting itu adalah kerjaan tiap hari saya main. Jadi ya itulah kenapa hidup itu pilihan bagi saya. Sekarang kapan kita mau menikmati hidup itu? Kalau menurut bagi saya sendiri, saya menikmati hidup ketika saya terus berjalan. Selama saya berjalan itu harus saya nikmati. Tidak harus tunggu saya harus tua dulu baru saya nikmati itu. Ya kalau keburu menikmati, kalau keburu sakit-sakitan nanti piye. Jadi itulah level saya kenapa saya lakukan hal kayak gini. Jadi inilah yang kita lakukan. Jadi tiap hari, dan di sini pun tidak hanya terbatas kita main. Di situ ada juga
hobi, saya punya hobi fotografi, saya juga melakukan hobi fotografi itu juga. Terus yang kedua ada kegiatan baksos yang kita lakukan, kegiatan baksos itu juga. Ini adalah kegiatan baksos kita lakukan, dan ini adalah kenapa foto-fotonya main-main aja, karena memang selama ini saya sudah tiap hari tuh kerja main-main. Kenapa saya sering pulang malam? Ya gara main-main juga gitu. Makanya Ibu Ida ganggu saya main itu, saya kadang aduh ini gimana lah gitu kan. Terus tadi malam itu juga ada kerjaan tuh sampai jam 2 malam. Itu pun ya mau rencana kita mau main ke suatu daerah namanya Cipta Gelar. Ini adalah daerah apa? Daerah di mana itu daerah itu terpencil banget, daerah Cipta Gelar. Daerah terpencil banget. Tapi di sana itu teknologi udah masuk. Mereka udah buat listrik ada di dalam dengan mikrohidro. Terus ada komputer, ada internet, ada TV, ada TV swasta. Terus mereka itu rata-rata hampir menguasai 3-4 bahasa. Di desa yang sangat terpencil, dari Sukabumi itu hampir 4-6 jam perjalanan sana. Itu ada daerah yang terpencil, itu ada daerah pelarian dari kerajaan Pajajaran. Itu di situ mereka begitu hebatnya. Itu desa mandiri yang tidak pernah didatengin oleh Pemda setempat. Di situlah kita belajar bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang kaya, bangsa yang hebat dengan adat dan istiadat yang kalau kita pertahankan itu sangat hebat sekali. Ini adalah suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Itu sangat hebat sekali, jadi banyak, dan dia sering melakukan talkshow di atas undangan PBB. Artinya apa? Bagi saya, bagi adik-adik di sini, dari kalangan manapun kalian nanti berada, entah kalian ada di level atas, level tengah, level bawah, kita semua tuh punya kesempatan untuk memilih hidup itu. Tidak harus kita itu berkecil hati atau malah minder atau enggak, tapi semuanya bisa mempunyai kesempatan untuk bisa berkembang. Saya dulu waktu pertama kali kuliah itu IP saya itu hampir 2,1, dan itu pun sampai pada tahap saya itu udah pasrah gitu loh, udah saya malas kuliah, udah mau berhenti. Cuman sama teman saya Anis itu dia pintar, dikasih contoh terus saya contohin terus sampai akhirnya bisa sampai 2,5 gitu. Makanya teman saya itu sekarang dia jadi salah satu ahli di bidang water treatment. Mereka ahli hebat. Tapi saya lebih hebat lagi sekarang karena saya jadi karyawan saya sekarang. Dia hebat. Makanya saya buka perusahaan Triasa Kibra Mandiri. Itu adalah kerjasama antara kita. Kibra itu adalah Kimia Brawijaya yang notabene adalah cita-cita kita untuk nanti siapa tahu bisa merekrut adik-adik di sini gitu. Dan itu kita bergeraknya di bidang water treatment. Jadi ini adalah perusahaan yang sudah kita jalankan. Artinya dulu waktu saya kuliah sering nyontoh terus saja sampai dia lulus, saya bingung baru gimana gitu kan. Tapi kita kembali lagi ke dasar. Kita masuk di Brawijaya itu kita udah mempunyai tingkat intelektual yang cukup. Ketika saya ditinggal teman saya Adis itu, saya cukup bagus juga, malah IP saya malah bagus. Kenapa? Ya karena pertama saya tidak pede aja, pede dan malas. Itu adalah dua yang harus kita singkirkan, tidak pede dan malas gitu loh. Jadi kalau kita pede bahwa kita yang masuk di Brawijaya ini adalah orang yang sudah mempunyai intelektual cukup bagus. Kedua adalah belajar sungguh-sungguh. Ketika saya udah ketinggalan sama teman-teman, saya belajar benar, ya ternyata bisa juga dapat IP 3 itu. Itu salah satu IP yang saya pajang-pajang, bagus banget gitu. Jadi itu intinya, jadi prinsipnya bagi kita, siapapun kita, itu hidup adalah pilihan. Mau di level apa kita mau bekerja, mau di level employ, jadilah karyawan yang hebat seperti teman saya itu. Dia karyawan hebat dan dia mau menduduki satu jabatan di perusahaan. Mau jadi self-employed seperti mungkin dosen atau apa, itu banyak teman-teman saya seperti Bu Ulfa, itu adalah orang yang sudah hebat-hebat di bidangnya.
kita mau jadi bisnismen itu adalah jadilah bisnismen yang hebat. Artinya apa? Hebat dalam artian kita bisa mengendalikan diri kita. Masalah finansial itu adalah masalah yang tidak ada batasnya dan tidak ada ukurannya. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan waktu kita itu adalah yang terhebat. Kemudian investor adalah itu adalah tingkatan yang lebih tinggi, di mana uang yang mencari uang. Jadi kita hanya tidur dan main. Oke, terima kasih. Sudah, gitu. Terima kasih. Belajar dengan Mas Harto yang juga menceritakan pengalamannya dari mulai kuliah yang dengan IPK berapa tadi Mas? 2,7 hingga sampai 3 ya buat Tikora ya Mas. Untuk berikutnya nih kita persilakan Mas Suharto. Beliau adalah Direktur Utama dan Owner dari PT Hanato Langgeng Karsa di Surabaya. Jadi kalau dulu saya tahunya itu kalau Mas Arif Bumatia sama Mas Harto itu senengannya duduk-duduk di situ santai-santai. Tapi kalau Mas Harto ini kayaknya yang orang-orang yang rajin, ya Mas ya. Kelihatannya. Yang serius, kelihatannya. Ini kalau dulu saya lihatnya begitu, karena yang sering nggak kelihatan kalau di ruang kuliah itu yang sebelah sana. Kalau yang Mas Harto ini kayaknya rajin kuliahnya. Dan ini kita bisa menggali banyak informasi dari Mas Harto dari mulai. Terima kasih. Tak duduk aja ya biar relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertama saya lulus dari jurusan kimia tahun 93. Pikiran saya adalah kerja di lab, terus masuk di laboratorium. Angan-angan saya dulu seperti itu. Saya harus kerja di suatu perusahaan atau di tempat yang berada di lab, jurusannya kimia. Tapi ternyata di lapangan Tuhan menginginkan yang lain. Saya masuk di posisi sales pada saat itu. Pertama pikir saya berontak, aduh saya kok jadi sales, jadi seorang sales. Walaupun produk-produk yang saya bawa adalah produk-produk yang berkaitan dengan bahan kimia juga, yang berkaitan dengan food ingredient. Cuman ya karena peluangnya di situ, akhirnya saya ikuti. Lama-lama kok saya enjoy di sales. Terus kemudian banyak yang lagi nawari saya untuk masuk di lab, saya nggak mau. Banyak yang masuk, ada perusahaan di Salim dulu nawari di R&D-nya, saya akhirnya nggak mau, saya milih di sales. Mengapa? Ternyata di sales itu ilmunya banyak. Jadi kalau mungkin kita di lab hanya tahunya ya produk itu ya, tapi ketika kita di sales kita ketemunya juga dengan orang-orang R&D, orang research and development, orang quality control yang berada di produknya masing-masing. Misalnya saya masuk ke industri margarin, saya harus belajar tentang margarin, belajar banyak, baru bisa diskusi dengan mereka. Kemudian masuk di industri saus, saya harus belajar saus, kemudian berdiskusi dengan mereka, dan di bidang-bidang yang lain. Jadi ilmu saya akhirnya bertambah banyak. Jadi jangan dikira sales itu pekerjaan yang remeh, tetapi di situ dituntut wawasan keilmuan yang cukup, kemudian dituntut juga bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Ya akhirnya enjoy lah saya di sales. Masuk kira-kira 7 sampai 8 tahun di PT Matahari di sales manager. Kemudian prinsipal saya yaitu Danusco Ingredient, perusahaan yang berada di kantor pusatnya di Denmark. Terus kemudian banyak hampir setiap negara dia punya perusahaan, punya cabangnya. Nah, ini membutuhkan technical support. Nah, saya pikir wah ini
tantangan yang baru. Jadi tantangan yang baru bagaimana saya bisa berkembang. Kalau sales mungkin banyak dapat komisi, karena selain gaji juga ada komisi, ada macam-macam. Tapi di technical support mungkin lebih banyak ke bidang keilmuan. Nah, saya naik ke prinsipal, jadi masuk di perusahaan multinasional, ya teman-temannya ya mereka yang ada yang dari Denmark, ada yang dari Australia, ada yang dari Jerman, masing-masing ke situ. Saya terjun dan ternyata namanya tok ganti, technical support, aslinya ya tetap di sales. Aslinya tetap di sales. Artinya di situ saya mensupport keluhan-keluhan yang disampaikan oleh customer, oleh R&D. Kalau saya riset seperti ini, misalnya saya ingin bikin produk yang minyak ini biasanya tidur, terus saya menginginkan produk dengan kondisi yang sama, bagaimana caranya tidak tidur. Ini harus ada rekayasa. Nah, walaupun dengan support, tapi ujung-ujungnya juga di sales. Jadi teman-teman sekalian, kalau nanti Anda jangan pesimis. Apapun pekerjaan kita yang akan kita terima nanti, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita kerjakan dengan serius, kita kerjakan dengan penuh kegembiraan dan kesungguhan, ya insya Allah kita akan tetap sukses di bidang itu. Seperti Mas Arief, dia serius di penulis, akan sukses. Kemudian ada teman saya Basuki yang nanti malam dalang. Dulu teman saya sama Cak Komsin ini aktif di fakultas, di senat, di senat saat itu. Ya sekarang jadi dalang sekarang. Tapi apapun itu, kalau kita lakukan dengan serius, dengan kegembiraan hati ya, bukan dengan keluhan, tapi kita lakukan dengan serius, ya kita akan membawa kita ke kesuksesan. Jadi waktu yang namanya mahasiswa ketika lulus punya idealisme itu biasa, memang harus begitu, mahasiswa harus punya idealisme. Cuman ya tidak selalu apa yang di lapangan itu sesuai dengan kehendak dan idealisme kita. Tapi apapun itu, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, pasti kita akan sukses dari situ. Kemudian lama saya di Danisco, saya kok ya tetap walaupun teman-teman banyak dari macam-macam ya, dari dalam negeri ke luar negeri dan lain-lain, tapi tetap toh saya menjadi karyawan. Nah, terus akhirnya saya putuskan untuk keluar. Nah, saya dirikan perusahaan PT Hanarto Langgeng Karsa. Ketika saya mendirikan perusahaan ini, saya Rp1 pun tidak pakai modal. Sekarang mungkin ya tidak tahu banyak asetnya, omsetnya mungkin sekitar 1 miliar per bulan. Tapi ketika saya mendirikan ini, Rp1 pun saya nggak pakai modal. Kenapa? Kok bisa? Berarti karena kepercayaan. Ini mau jangan dikira kita harus kaya dulu, harus punya simpanan miliaran dulu di bank baru bisa mendirikan perusahaan. Jangan seperti itu, karena ternyata hidup dan jalannya perusahaan itu bukan pada modal, tapi bagaimana kita penetrasi atau menggunakan modal untuk penetrasi pasar. Kembali lagi, background sales saya sangat berguna. Ketika saya mendirikan perusahaan ini, rekan-rekan saya kontak semua, seperti ada dari Kimia Farma, saya kontak. Ini saya mau mendirikan perusahaan begini, ada barang nggak? Oke, saya ada barang. Kimia Farma support saya soybean oil, support saya sunflower oil, support canola oil, atau jadi natural oil, dia support semua, mulai castor oil, soya oil, sunflower oil, dia support semua. Nah, ini menjadi backbone perusahaan saya.
Ketika saya dulu bekerja relasi pasar, saya kontak lagi, otomatis harus sesuaikan dengan produknya. Saya kontak lagi perusahaan pengalengan ikan, saya bagaimana meng-create pasar apa yang harus saya bidik yang sesuai dengan produk saya. Akhirnya saya coba create di pasar pengalengan ikan. Saya masuk ke Muncar, Banyuwangi, ke Negara di Jembrana, Bali sana, pusat perusahaan pengalengan ikan. Nah, saat itu persaingan saya produk dari import, mereka import langsung dari Brazil, import langsung dari Spanyol. Nah, saya harus bagaimana meyakinkan bahwa barang saya ini bagus, walaupun mungkin harga mungkin agak berat, tapi saya harus meyakinkan mereka bagaimana dia harus order ke saya. Itu seorang sales lagi, jiwa seorang sales lagi. Akhirnya saya bujui mereka. Saya bujui, kalau Anda impor dari Spanyol, Anda butuh waktu berapa? 3 bulan paling cepat. Kalau beli ke saya, cukup 1 minggu. Kenapa? Saya proses di Kimia Farma Semarang, paling untuk proses refine, bleaching, deodorizing, RBD dari minyak itu paling butuh waktu 6 jam sampai 1 hari. Anda order, Anda buka PO, kemudian saya perintahkan pabrik untuk proses, paling lama 1 minggu barang sudah nyampe di tempat Anda. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Anda akan mendapatkan produk yang fresh, yang masih baru. Kalau Anda dari Spanyol butuh waktu 3 bulan, kemudian kena di perjalanan mesti kena panas, peroxide value naik, acid value naik, produk saya cuma 2 hari 3 hari, jadi masih sangat fresh. Wah, akhirnya walaupun beli ke saya lebih mahal, selisih hampir 10%, dia beli ke saya akhirnya. Untuk dapat kontrak cukup banyak, sekitar bisa sekitar 200 ton. Dan ini kemudian handling, perusahaan saya jalan. Jadi ternyata di sini ternyata bagaimana kemampuan kita untuk mengolah. Jadi jangan terpaku pada jangan takut untuk bersaing. Kalau memang persaingan hidup ini tidak akan berhenti. Persaingan itu pasti ada. Tidak ada perusahaan yang tanpa pesaing. Persaingan pasti ada. Nah, tinggal kreativitas kita, bagaimana kita bisa penetrasi masuk di sela-sela yang tidak ditangani. Jadi misalnya, jadi ada masanya ada SWOT analysis, ada strength, weakness, opportunity, threat. Jadi di mana kelemahan saya? Di mana kekuatan saya, terus kesempatan saya di mana. Akhirnya saya masuk, ya, deal, dapat kontrak, order jalan, duit masuk. Gitu. Jadi artinya apa? Di situ perlu kita kreativitas. Nah, sekali lagi background sales saya menyumbangkan sesuatu yang cukup banyak di situ. Kemudian, nah setelah ini jalan, ya jangan nyaman gitu. Harus kita membuat sesuatu yang baru, meng-create peluang-peluang baru. Tidak cuma puas dengan ini, nggak bisa. Karena karena tidak selalu yang saat ini sukses, tahun depan akan sukses. Semua ada titik kulminasinya. Kapan ini produk ini bisa jalan, kapan ini akan mencapai sesuatu titik jenuh kemudian dia turun, itu pasti. Maka saya meng-create peluang-peluang bisnis baru. Kemudian rekanan yang lama dari Belanda saya kontak, akhirnya saya dikasih produk fragrance dari Benberg Arum dari Belanda. Wah, ini saya akhirnya juga jalan. Saya rekrut beberapa teman-teman yang lama, yang berada di bidangnya, saya rekrut jalan. Ini juga saya sedang lagi create peluang-peluang baru. Harus kreatif seperti itu. Jadi create untuk produk healthy drink. Kemarin saya launching di Banjarmasin
lumayan dihadiri 1.200 orang. Jadi healthy drink yang mengandung high antioksidan. Nah, mudah-mudahan bisa akan jalan lagi. Terus selalu harus dibuka sesuatu yang baru. Jadi satu kalimat yang jadi pegangan saya adalah selalu berkreasi, jangan berhenti pada suatu kotak kenyamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.